warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sesuai jadwal ya, kita hari ini akan membahas materi tentang aplikasi FWP dan aksen siswa belajar. Baik, untuk sebelum memulai acara inti, hari ini kita memulai mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Alhamdulillah ya, hari ini Allah Subhanahu wa taala kita masih dapat berkumpul. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum memulai seperti biasa akan disampaikan tausiah pada hari ini oleh Pak Tino. Jadi kepada Pak Tino, waktu dan tempat kami persiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita macam rezeki, kenikmatan, umur, kesehatan, dan mudah-mudahan dengan hari ini kita mendoakan teman kita yang masih sakit baik cepat sembuh, semaradi, yang insyaallah Allah akan menyebut semua segala penyakit yang beliau hadapi. Selawat dan salam terlebih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan Nabi terakhir yang insyaallah akan memberikan kita nanti di akhirat syafaat. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Waka dan guru serta staf, hari ini insyaallah untuk sebagai pengingat saja, mungkin banyak teman-teman yang sudah tahu bahwa ada 4 golongan manusia yang haram jasadnya atau tubuhnya disentuh oleh api neraka, dan mudah-mudahan kita termasuk dari 4 golongan itu. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah SAW bersabda yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, maukah kamu tunjukkan orang yang diharapkan neraka baginya? Para sahabat menjawab, tentu saja wahai Rasulullah. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, haram tersentuh api neraka orang yang haid, layid, qorib dan sahal. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Hibban dan disahihkan Al-Albani. Apa itu haid, layid, qorib dan sahal? Insyaallah sedikit kita kupas karena waktunya juga masuk singkatnya. Yang pertama haid. Haid itu adalah orang yang tidak mudah marah. Ini juga susah. Ini salah satu penyakit hati yang bisa dikendalikan. Karena marah itu perlu pada waktu-waktu tertentu, tapi kalau marah terus juga nanti insyaallah bisa tinggi darahnya dan sebagainya. Tidak mudah marah dan penuh pertimbangan dalam setiap keputusan yang diambil. Dia juga tidak suka memaki kekurangan dan keburukan orang lain. Jiwanya pun sangat tenang dan teduh. Itu orang yang hayyid. Dia tidak melihat kekurangan orang lain, tapi kelebihan orang lain yang dilihatnya. Yang kedua, layin. Layin adalah orang yang memiliki karakter sifat santun dan baik dalam tutur perkataannya. Itu sesuai dengan
kita sebagai guru santun kepada siswa, santun kepada atasan, dalam keluarga pun juga seperti itu. Dengan istri juga kita santun, dengan suami juga kita santun, dengan anak juga santun. Kita mengajari mereka akhlak dari ini. Lemah lembut dan tidak suka kasar serta selalu berbuat kebaikan untuk sesama manusia. Tidak mudah marah jika berbeda pendapat. Adapun yang ketiga, qorib. Qorib itu adalah ya biasa kita dengan akrab kalau diambil dalam bahasa Indonesia akrab. Qorib diartikan orang yang memiliki sifat pernah tersenyum, ramah dan akrab terhadap sesama. Allah, walaupun kita sekarang kalau keluar susah tersenyum karena tertutup masker. Tahu tidak disenyum seseorang kita mungkin tidak tahu. Ya, dia memiliki wajah yang berseri-seri dan selalu menebar salam. Kemudian yang terakhir adalah sahal. Karakter sifat sahal dalam hadis inilah orang yang tidak mempersulit sesuatu, tidak suka berbeli dan tidak suka menyusahkan orang lain, dan selalu membantu memecahkan permasalahan orang lain. Banyak orang-orang di sekeliling kita yang kita tidak sangka-sangka merupakan orang yang mungkin Allah hadapkan atau hadirkan kepada kita untuk memberikan solusi-solusi terbaik pada hidup kita. Intinya mereka orang yang harap tersentuh api neraka adalah mereka yang selalu menjaga hubungan baik dengan Allah. Hablum minallah dan hubungan baik dengan manusia. Horizontal dan vertikal itu harus dibangun. Itu saja tausiah yang akan saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk dari 4, dan kalau dapat 4 sifat tersebut ada pada diri kita. Nasrul minallah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mulai, jadi kegiatan pada ini adalah aplikasi rencana pembelajaran dan absen siswa bulanan yang akan disampaikan oleh Pak Teguh kepada Pak Teguh dan Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu Pak Sugeng mempersiapkan, ada sedikit pelajaran yang mungkin bisa menjadi pelajaran buat kita tentang hidup. Jadi sebetulnya saya hari ini harus terbalik di rumah harusnya, tapi karena saya merasa hari ini ada tanggung jawab yang harus dikerjakan, jadi saya minta anak mengantarkan saya ke sekolah. Kemarin sore saya itu sedang mutar, dijemput oleh teman-teman, diajak sholat maghrib kemudian dini. Habis sholat maghrib diajak makan. Saya ngajak makannya karena langganan kita kan. Jadi kemana kita? Sate Masyam. Astagfirullah. Saya beberapa hari yang lalu makan sate yang Pak Tusuk aman. Tadi malam 1 porsi. Habis makan sate saya bentar. Pagi tadi habis sholat subuh mau minum kopi tidak bisa makan. Habis sholat subuh minum obat penurun darah 1. Tadi pagi habis sarapan, lupa kalau saya sudah minum obat tadi. Dan saya ke UKS pagi tadi diperiksa darah saya 90/60 sangat rendah. Wah, ini saya bisa jatuh kalau saya berdiri. Kata perawat, Bapak jarinya harus ditusuk. Boleh, tapi Mbak yang tusuk saya tak mau tusuk. Ditusuk 1 jari 5 kali, 3 kali. Luar darah. Pelajaran apa yang di situ saya dapatkan? Ada tanggung jawab, ada kesombongan, ya, ada empati, ada merasa nyaman. Ternyata gengsi itu udah baik. Ya, karena saya dibilang begini, macam sama sate aja dibilang begitu.
Jadi karena omongan itu saya tidak mau, akhirnya ikut makan. Ternyata menyakiti diri sendiri. Dan maaf, saya mungkin tidak bisa lama, kita langsung kerja saja, mandu ya, karena saya takut jatuh kalau harus berdiri. Saya bantu cara mengisinya, absen dari absen. Kemarin saya sudah buatkan aplikasi absen. Aplikasi yang kemarin sudah terlanjur dibagikan itu ada kesalahan di bagian depan. Sip 1. Nah, itu kemarin tidak bisa diubah, hanya kelas 7. Sekarang Bapak Ibu tinggal ubah, naik turun, jadikan kelas 7, kelas 8, langsung semua nama siswanya sudah tercover di situ. Nah, kalau kemarin yang dibagikan itu M-nya penuh, itu bisa dihapus, boleh. Bagaimana pemanfaatannya? Jadi itu saya isi dengan jumlah pertemuan. Pokoknya Januari 4 minggu, berarti 1, 2, 3, 4 itu yang diisi untuk bulan Januari. Salah, bukan begitu. 31 hari untuk 1 bulan. Nah, berapa kali pertemuan dalam 1 bulan? Berarti untuk 1 kelas pertemuannya kalau Januari berarti 4 kali gitu. Nah, karena ini multifungsi untuk COVID dan untuk normal, jadi bisa dipakai untuk dua-duanya dalam situasi tertentu. Jadi kalau anak masuk ditulis M, tulis M. Kemudian kalau S, kalau malas nulis, di situ ada tanda panah yang bisa dipilih. Jadi kalau mau diisi M semua, nanti tinggal pilih anak yang tidak masuk, siapa yang sakit, siapa yang alfa, siapa. Di situ ada pilihan. Nah itu klik. Nah, di situ ada pilihan. Untuk absen per bulan. Nah, di situ tersedia setengah tahun, 1 semester. Sip 6. Itu bulan Juni. Nah, di sampingnya itu untuk kondisi normal. Ini berarti absensi untuk situasi normal. Kemudian di sebelahnya itu rekapitulasi absen untuk situasi COVID. Artinya apa? Kalau absen siswa berdasarkan absen normal dalam situasi COVID itu kayaknya tidak adil. Makanya dibuat seperti lager, laporan dari masing-masing guru mata pelajaran selama 1 semester. Jadi contohnya, pokoknya SBK ya, agama. Hari Senin 3 mata pelajaran. Jam pertama, kedua dia ikut, jam ketiga dia tidak ikut. Kan banyak yang seperti itu. Contoh Pak, ditulis agama ini 1 semester ya. Jumlahnya pokoknya 5 S. Jadi izinnya pokoknya kosong. Alfanya tidak usah di 0 ya. M. Nah, terus di PKN pokoknya sering nggak masuk. 6 pokoknya. Misalnya dengan peristiwa kita dengan gurunya masuk kosong. Kita lalunya apa 6 kali. Maka finalnya akan berbeda untuk COVID. Nah, untuk situasi normal, anak ini 5 kali sakit, 8 kali alfa. Tapi untuk situasi COVID dihitung menjadi 2 kali sakit,
3 kali alfa. Paham nggak maksud saya? Iya, per semester aja. Iya, per semester. Per guru, per bulan, per semester ada semuanya di sini. Dan ini berlaku untuk semua guru. Karena ketika guru Zoom atau kita GCR, kan kita punya absen. Absen inilah yang nanti akan diserahkan ke pengurus absen atau ke jangan wali kelas. Kalau wali kelas nanti absennya kan nanti dari sekolah. Mereka Pak, sementara mereka absen jawab Pak Pidodi. Jadi nanti Pak Pidodi menerima setoran absen dari masing-masing guru mata pelajaran. Jadi bacanya untuk COVID yang di sini. Nah, kalau ini untuk absen normal. Jadi kalau situasi normal dia 1 kali ada yang tadi ya kan. Nah, sebenarnya. Ini nama siswanya udah update ya? Kemarin saya minta Pak Memet siswa 2 orang yang baru masuk sudah dimasukkan belum. Nah, jangan khawatir untuk nama ini tidak saya buat paten, jadi bisa dipakai sepanjang tidak ada perubahan kelas paralel. Tinggal copy paste siswanya, tidak dikunci. Jadi jangan sekali-sekali menghapus salah satu nama. Kalau hilang di halaman ini 1 anak, ya dia tidak akan masuk dalam absen. Karena ini tidak dikunci. Jadi sewaktu-waktu kapan saja ada perubahan nama siswa tinggal diubah di sini. Iya, tinggal nambah. Kalau namanya langsung keluar ya Pak? Ya langsung keluar. Pak, cara nambahnya insert insert Hapus row semua, lagi. copy paste total, tidak boleh insert atau digeser, tidak boleh. Jadi Karena harus itu hapus. akan mempengaruhi di belakangnya. Berarti harus hapus semua baru copy Hapus paste semua lagi. baru copy paste secara lengkap. Kemudian kalau bisa copy pastenya jangan asal copy yang ini contoh. Banyak ini umpama ya. Nah, Bapak Ibu jangan pilih yang kotak itu, tapi pilih yang 1, 2, 3 itu. Kalau yang 1, 2, 3 berarti semua rumus tidak tercopy. Kalau pakai 1, 2 hanya tulisannya yang tercopy. Berarti kalau tambah itu harus dihapus dulu. Hapus semua, copy secara utuh. Pokoknya anak baru di kelas 7D, umpama ya. Iya. Jadi semua nama siswa 7B dibuang. Kemudian yang baru berarti ada tambahan 1 kan, baru di copy. Bisa ditambah aja untuk di bawah. Oh, oke, bisa tambah di bawah. Kalau mau bisa aja, tapi nanti biasanya ketika masukkan ke rapot akan samsung. Iya. Kalau wali kelasnya jeli, oh ini harus dipindahkan, ini harus. Saya kira sulit lah itu kalau harus. Copy paste secara keseluruhan. Absen tidak ada masalah kira-kira ya. Biar nanti saya input dulu siswa baru saya share ke grup. Iya boleh. Kemarin sudah saya tanya katanya belum dibikin. Kalau ini data itu nomor induknya sudah ada, sementara Ya itu kan data saya ambil dari rapot Pak. Oh, Kebetulan untuk absen nggak ada perlu nomor itu, jadi tidak saya masukkan di situ. Begini ya, Ibu kalau pas ngajar GCR atau Zoom, tinggal masukkan di sini. Tulis saja semuanya, banyak tulis M. Copy saja. Paling gampang. Jadi kalau saya absen anak, tinggal begini aja. Banyak pertemuan hari ini. Ini ada, ini ada, ini ada, ini ada, ini ada. Oh ini tidak ada, langsung alfa. Gitu aja. Oh ini ada, oh ini ada IC. Jadi saya tulis masuk semua dulu, lebih praktis.
Nah, pertemuan besok begitu juga, saya tulis M semuanya. Baru saya copy ke bawah. Semuanya saya anggap masuk dulu. Nah, baru saya periksa siapa yang tidak hadir. Baru saya cari namanya. Di situ saya ganti Alfa. Di situ saya ganti izin. Izin. Pak, Jadi- kalau dia nggak presensi tapi mengumpulkan tugas. Itu absen kan bagian dari tata tertib. Itu. Iyalah. Tidak masuk. Toh itulah, begitulah. Tanya Pak Baka itu, absen bagian dari tatip nggak? Iya. Nah, kalau jadi tatip harus tetap kan? Memang sebagian ada, absennya tidak ada tapi tugas mengumpulkan. Bahkan ada beberapa anak tidak hadir dalam absen tapi ulangan mengumpulkan. Iya, itu Pak. Yang ikut hadir absen malah yang ulangan tidak Iya, mengumpulkan. itu, Pak. Banyak tuh, Pak. Ada yang lain? Pak, misi absennya itu pakai 1, 2, 3, 4 dalam 1 bulan atau Pak isinya ditanggalin? Tanggal. Saya tanya. Sesuai tanggal boleh. Karena kebetulan ini kan pertemuan saya buat 1 sampai tanggal sampai 31 kali. Boleh pakai tanggal boleh. Di kolom tanggal gitu ya Pak. Iya, Tanggal ya, Pak? tanggal. Kan kita ngajarnya kan 1 minggu cuma Setidaknya sebulan sekali setor ke yang bertanggung jawab absen. Sehingga nanti tidak kayak kalau pas mau terima rapot baru store nunggu rekap baru rekap. Kasihan Pak Widodi kadang lembur habis 3 bos ya Pak Widodi. Yang ngumpulin absen baru 3 orang untuk bulan Januari. Pak Teguh, Bu Lisa, saya. Nah, jadi yang kumpulkan absen baru 3 orang. Bulan Januari Bulan ya. Januari. Sama Pak Rosidin 4. Kira sekarang gitu kirim. Ya. Sis, saya ngirim. Sis. GCR absen Bu. Kemarin yang Januari ya pakai Excel dulu karena ini kan kemarin belum fix. Jadi masih pakai Excel. Sis ini nggak bisa lah. Nanti bulan Februari udah pakai inilah. Ini kan udah diperbaiki. Jadi ngirimnya profile itu ke teteh. Heeh. Ya, kalau konsep saya sih mikirnya gini, absen itu bagian dari tata tertib. Kalau dia tidak absen ya saya anggap tidak hadir. Nah, selesai. Walaupun dia mengumpulkan tugas. Walaupun satu kelas itu. Iya. Tapi nantilah kebijakan kepala sekolah gimana. Yang lain? Pak, tadinya itu yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apa? Itu bisa dirubah ya Pak? Angkanya? Mau diubah apa coba? Nah maksudnya kan kita kayak saya kan seminggu sekali ya. Ya sama. Tadi udah ditanyakan. Bu, tanggal berapa, Bu? Mak Pak. Edisi, tanggal Mak Edisi. Barusan tadi ditanya Pak. Rosidin. Astagfirullah. Oh iya, tanggal. Jangan bikin naik dalam buku. Oh ini ya. Berarti nggak harus terus kan? Iyalah. Kalau itu selesai. Lompat kan dari Pak? Iya. Iya dilompatkan. Yang penting nanti totalnya. Ini dia. Minggu kedua tanggal berapa masuk? Nah barusan saya mau nanya gitu. Kapan? Tanggal 8. Ini tanggal 8. Apa ya? Minggu berikutnya tanggal 16. 16. Ini tanggal 16. Kita kan cuma ngajar per minggu. Barusan juga ditanya oleh Pak Rasidi. Berarti udah buat. Iya yang dulu belum nggak bisa di. Bapak Yang Ibu. baru kan ini udah di Sebenarnya, sebenarnya absen tidak saya rasa apa sih yang sulit dari absen begitu. Jadi masuk di tanggal itu, kalau ibu masuk tanggal 1, tanggal 1, tanggal 2, 3, 4, dan masuk jangan absen. Jadi kan absen per ngajar. Termasuk lanjut itu aja Pak itu yang materi Saya tambahkan yang besar Pak boleh? Begini ya Bapak Ibu ya biar seragam gitu. Saya biasa melihat Pak Teguh kirim jadwal, ya, jadwal absen jam sekian sampai jam sekian, buka token materinya kajiannya jam sekian jam sekian. Jadi memang kita harus buat seragam, tidak waktu, jangan membiarkan anak leluasa mengisi absen. Jadi akhirnya sampai mereka lupa.
Nah, seperti contoh Pak Teguh itu bisa diikuti, Sehari-harinya. iya bisa diikuti sehari sebelumnya udah memberi info atau misalnya kita udah memberitahu sosialisasi ke anak di awal KBM itu setiap materi ibu absen dari jam sekian sampai jam sekian, toleransi berapa menit gitu. Setelah lewat dari itu dianggap alfa. Jadi kita konsisten setiap masuk seperti itu. Jadi tidak leluasa anak ngabsen nanti sore. Sudah? Ada apa? Dilanjut ya. Untuk RPP, maaf kemarin ada kesalahan. Nama guru dan nama kepala sekolah terbalik. Iya, saya kira Bapak sengaja. Ngetes tuh yang punya. Saya pikir kita ini enggak gitu kan? Pikir sengaja. Saya jujur nggak sadar nggak ngerti. Tapi kawan-kawan nggak ada yang ngasih masukan ketika hari itu. Saya tahu Pak, tapi saya nggak enak ngomong sama Bapak. Yang berani beritahu hanya Bu Vina. Iya, saya ini malam ya, setelah jumpa, Saya tahu Pak, Bapak sengaja. setelah jumpa. Lanjut di endingnya nanti ya Pak ya. Nah, sekarang gimana cara menggunakannya? Ini unik. Jangan disalahkan lagi saya. Isi dulu ini data ya, data sekolah, mata pelajaran, kelas, semester. Harus sesuai ini ya, belum kecil besarnya. Yang terbaru udah di-share ya? Ini udah baru, revisi yang terbaru. Itu yang BMZ 833 502. Itu semua kita depan. Ini gantian lama. 833 502. 833 502. Ya, nama enggak, keluar bisa dapat berapa juga ya? Itu nama enggak. Kenapa 33 itu nama apa? Setelah diisi identitas, ini jangan lupa jumlah jam pelajaran. Oh, di sini. Nah, kemarin ini terkunci, sekarang sudah terbuka. Ini harus diisi, kemudian tahun harus diisi. Sudah ya ini? Kalau sudah ke sini, lari ke KD, ke KD. KD diisi, KD semester ganjil dan semester genap. Setelah diisi KD-nya, kita kembali ke menu. Kembali. Diisi jamnya. Setelah jamnya Bapak Ibu isi, baru Bapak Ibu buat tujuan pembelajarannya. Untuk cara praktisnya, ini saya buang dulu. Ini di copy. Ambil yang 1, 2, 3. Mau berapa tujuan ya tinggal Bapak Ibu yang bikin. Mau 4 maunya. Tinggal tujuan pertama memahami prinsip, nah berarti yang lain saya hapus. Kan enak kerjanya. Memahami prinsip menggambar flora dan fauna. Jadi tidak kita ketik secara keseluruhan, tidak lari sana lari sini. Yang kedua, memahami teknik. Ya, jadi prosedurnya saya buat. Jadi tinggal ngedit saja. Paham ini lah ya? Baiknya pakai yang angka. Kalau ini sudah, Bapak sudah bisa mengisi indikatornya. Jadi kalau menu sudah diisi, pindah ke rota, isi indikatornya. Dari mana untuk dapat indikator? Boleh dengan cara tadi copy, kemudian diedit. Itu yang paling mudah.
besar ya. Iya, kurang panjang ke bawah. Tapi dikunci mau dilebarkan. Karena ini saya setting untuk satu halaman, jadi kalau mau dilebarkan ya akan menjadi beberapa halaman. Saya kira program tahunan tidak sulit karena yang diisi hanya indikator. Mau langsung dikerjakan Pak? Oke, silakan Bapak Ibu. Tadi belum bisa berarti dengan Pak. Yang mana? Nah, ini misalnya saya ketik di rumah, Bapak belum Jangan saya. Ini dapatnya nggak bisa diubah ya? Revisi. Iya, Iya. singkat di sana Betul, singkat betul. itu. Oh, gimana? Otomatis 16 meter. Silakan langsung dikerjakan aja. Kemudian sharing kalau ada persoalan baru ditanyakan, itu malah lebih bagus. Langsung ada hasilnya. Edaran Mendikbud untuk ujian dan kenaikan kelas sudah dapat. Oh, iya, aku udah buka. Aku mau nanya, itu edaran kan 2 ya Ibu kirim. Yang satunya tentang apa? Seragam nggak? Bisa kita print nggak? Minta suruh print, nanti kita siapkan nanunya. Yang printannya ya. Kan nggak banyak tuh. Kalah, tak jemput. Kita jalan kok mereka. Nanti kan bisa dibantu, yang paham bisa bantu. Yang penting tag videonya kan ada. Coba dua-duanya. Nanti coba di satu dulu. Pak Teguh boleh kirim Kalau yang aplikasi pertama diikuti format awal Pak itu. Gimana Pak Devan? Kalau yang pakai yang pertama yang 71 ikut format awal di kopi. Tapi kalau pakai yang kayak tas itu dia pakai format. Kayak bagusnya pakai tas. Bisa, Pak. Bisa tapi takut salah betul nggak tahu. Yang ada saya coba. Yang computernya nggak pernah Settingannya. Nah, Ustaz. Kasih di sini yang baru dikirim nih. Belum ada yang ngisi kan? belum? Nanti kalau mereka mau ngisi bisa upload di sini langsung. Iya, bisa. Di info pentingnya itu bisa Bapak pantau. Di situ ada kendali perangkat, guru-guru yang udah memulai perangkat. Ada kendali absen siswa bulanan, guru-guru yang baru mengumpulkan absen Januari siapa aja.
yang mengumpulkan laporan KBM, yang mengumpulkan sertifikat, yang terus ada ini monitoring kehadiran real di sekolah. Di set Google semua disimpan. Di info penting yang di link barusan, di paling bawah. Ya, itu dibuka. Oh, duanya nih info penting lagi. Ya. Kalau ini info penting itu sendiri, akses sendiri, satu set ini lah ya. Nanti kita bisa nggak usah ditautkan ke website karena itu internal. Boleh lewat link, boleh japri karena linknya pun masih saya simpan. Habis Jumat nanti kan kita kerja bakti. Kita kan udah berhenti kan. Benar ya. Nah saya ini dulu setiap awal PAT dulu masalah dia tuh kan ditanya dijawab jadi bisa kerja masa fokus apa nanti aku bantu fokusan dibantu nggak mau dimintain nggak mau pelit ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sambil saja kerjanya, hanya ada sedikit informasi yang saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Bapak Ibu silakan nanti googling di Google, di Kemendikbud Info, itu banyak sekali, bahkan model-model tes, tahapan tesnya juga sudah ada ditampilkan. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah terdata di Dapodik dan memang linear ya, artinya dari bidang kependidikan tentunya akan lebih mudah dibanding yang S1 yang tidak linear, artinya tidak mempunyai akta mengajar dan sebagainya. Nah, nanti lihat saja persyaratannya. Bagi yang ingin ikut nanti kalau memang bisa dibantu oleh sekolah, insya Allah akan dibantu. Cuma ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan hal itu. Dari Gubernur Kalimantan Barat pernyataan kemarin bahwa Kalbar itu membutuhkan 1.000 sekian, ya, 1.000 lebih atau 1.400-an guru untuk mengisi kekosongan di wilayah Kalimantan Barat. Jadi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja ini penempatannya diatur oleh pemerintah sesuai dengan kuota yang diperlukan, bukan diberikan kebebasan untuk memilih.
yang bisa memilih penempatan hanya 10 guru terbaik di tingkat provinsi. Jadi kalau Bapak Ibu termasuk 10 guru terbaik, maka Bapak Ibu bisa memilih menempatkan diri di sekolah mana. Hanya negeri, Pak. Hanya negeri. Tapi saya tidak tahu yang di bawah Depak, Pak, ya, yang guru agama. Tapi bisa di Google saja informasi. Karena untuk tahun ini dan tahun-tahun berikutnya, guru bukan lagi ASN, bukan lagi aparatur sipil negara, tetapi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan pengangkatan pertama setara 2B. Jadi kalau 2B itu gajinya 3 juta, ya mungkin selama itulah gajinya seperti itu, dan informasinya tanpa ada pensiun, karena ini perjanjian kerja semacam pegawai kontrak begitu. Nah jadi tapi untuk informasi jelasnya lebih baik googling, lihat informasi dari Kemendikbud, itu lengkap di sana tahapan-tahapannya, persyaratannya. Kayak ini saya sampaikan, jika ada teman-teman yang ingin ikut kegiatan itu silakan, tetapi nanti lapor saja. Jadi kita tidak ada rasa nanti lalu saling tidak nyaman begitu. Jujur, sekolah tidak mungkin saya dan bersama teman-teman yang mungkin saat ini dipercaya mendapat tugas tambahan sebagai pimpinan, tidak mungkin melarang begitu. Karena ini menyangkut hajat hidup Bapak Ibu sekalian. Cuma pertimbangkan lagi jika ingin ikut, dan kalau memang harus ikut saja begitu. Nah, jika memerlukan bantuan data dari sekolah, di TU atau Dapodik, nanti bisa koordinasi dengan Bu Neng sambil lihat. Kemarin yang Pak Dodi yang dibuat tidak linear itu, saya mohon maaf benar-benar tidak tahu Pak Dodi. Sampai ada kemarin itu baru saya tahu setelah informasi dari Bu Neng, dan alhamdulillah sudah diperbaiki Bu ya, sudah diperbaiki. Kemudian yang untuk NUPTK juga saya lihat sudah maksimal, Bu Neng itu sudah ulang dan memang menunggu. Tapi Bu Yopi informasinya udah keluar ya? Dari tahun lalu karena dia yang ngurus PPGJ itu loh, Pak. Oh ya, ini kan PPGJ itu. Nah, berkaitan dengan hal itu, yang jelas berapapun usia Bapak Ibu selama belum melewati 53 tahun berarti masih punya kesempatan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan tentunya nanti di situ bersedia ditempatkan di daerah manapun. Jadi bisa saja di luar kota Pontianak, tapi khusus Kalbar, ya. Nah kemudian ini bukan informasi resmi karena hanya melalui WA. Ketika saya bertanya tentang hal ini kepada Sekretaris Majelis Berdasmen, bagaimana sikap majelis mengenai ini, jawabannya juga lewat WA, tapi itu saya kira jawaban pribadi. Jika Bapak Ibu yang ingin mendaftar dipersilakan, tetapi kalau guru tetap yang ingin mendaftar diminta untuk mengundurkan diri dulu dari guru tetap, bukan dari sekolah, dari status guru tetap. Kemudian Bapak Ibu yang belum guru tetap diserahkan kepada sekolah masing-masing. Ya, saya pada dasarnya siapapun yang ingin mengikuti saya persilakan saja. Mudah-mudahan memang bisa lulus ya, dan bisa ditempatkan di sesuai dengan harapan. Cuma sebelum mengikuti hal itu tolong dipelajari dulu. Pelajari dulu hal tersebut sehingga nanti tidak jadi penyesalan atau kesalahan yang fatal bagi kita bersama. Saya pribadi kalau selaku pimpinan sekolah berharap loyalitas Bapak Ibu kepada sekolah ini tetap terjaga, dan saya berharap setelah mengajar di SMP ini sambil kita pikirkan ke depan bagaimana perkembangan Bapak Ibu sekalian. Tetapi sekali lagi saya tidak menghalangi Bapak Ibu baik yang tetap maupun tidak tetap untuk mengikuti proses tersebut, karena kemungkinan lulus sangat besar. Karena kita 3 kali
Satu kali gagal, diberi kesempatan kedua. Kedua gagal, beri kesempatan ketiga. Kalau ketiga juga gagal, ya kelewatan lah. Cuma itu tadi informasinya bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Karena ini pegawai pusat, bukan lagi pegawai daerah. Jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan yang diperlukan informasi di Kalbar itu 1.400-an. Ya, untuk SD, SMP, dan SMA. Nah, yang apa? Yang punya ijazah, akta dan sebagainya, kalau memang mau ikut, ya bolehlah disiapkan persyaratannya. Kalau memang mau dibantu lewat sekolah, insya Allah kami bantu nantinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya baru saja membaca surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berkaitan dengan kelulusan dan kenaikan kelas. Jadi kelulusan itu ya sama seperti yang lalu, berdasarkan portofolio, raport, samalah kelas 7, 8, 9 itu semester 1 sampai semester 5. Kemudian dirata-ratakan, kemudian tambah, dikurang, dikali, dibagi, akhirnya dapat nilai jadi. Nanti digabung juga dengan pertimbangan nilai ujian sekolah. Ujian sekolah diselenggarakan satuan pendidikan masing-masing. Ya, karena kita sudah terbiasa melaksanakan ujian sekolah, saya kira tidak ada masalah. Cuma ujian sekolah ini sekali lagi hanya satu kali. Bapak Ibu yang terbiasa membuat ujian sekolah sudah bisa, Boneng di SK nanti Butir ya, di Butir atau Bu Pina ya. Kalau tahun lalu itu dapat sekolahnya dari dinas ya Pak? Kalau lalu? Tahun lalu dapat sekolahnya dari dinas. Iya, sekarang tidak lagi. Nah, untuk Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, ya yang Ismuba itu, Al-Islam, Bahasa Arab, Kemuhammadiyahan itu kisi-kisinya sudah di-print Boneng. Jadi sudah dipersilakan Bapak Ibu yang mengajar, semua soal mengacu pada kisi-kisi itu. Jadi kita harus buat kisi-kisi lagi. Baik untuk ulangan semester, kenaikan kelas, maupun ujian sekolah. Nanti digabung saja materinya. Yang jelas ujian itu kan biasanya 25% kelas 7, 25% kelas 8, 50% di kelas 9. Cuma Bapak kombinasikan saja lah. 25% itu juga hanya angka yang masih bisa Bapak Ibu, guru, mata pelajaran atur sedemikian rupa. Nah, sedangkan untuk guru yang lain, karena di SMP itu tidak ada perubahan, bisa mengacu pada kisi-kisi ujian sekolah tahun-tahun sebelumnya. Cuma sedapat mungkin pertimbangkan juga situasi COVID seperti sekarang ini. Ya. Nah, lalu kalau memasukkan soal perkara terhots itu ya pertimbangkan benar juga dengan AKM itu, pertimbangkan dan pelajari dan pahami dulu gitu. Jangan sampai ketika kita buat lalu kita kebingungan nanti untuk menentukan jawabannya, bahkan ketika di depan orang tua kita tidak siap. Ya. Nah, berkaitan dengan presensi permata pelajaran dari GCR maupun Zoom, ya. Bukannya tidak tetap dilaksanakan, tapi tolong Bapak Ibu gencar gitu, giat meminta anak, mengingatkan untuk absen mengisi, karena yang diingatkan saja mereka banyak yang tidak mengisi, ya, apalagi yang kalau bisa tidak gencar mengingatkannya. Kalau kita cepat juga memberikan tanpa keterangan, ketika rekap nanti kita sendiri yang kesulitan, karena mereka harus masuk sekian
persen, dan memang masa COVID ini agak sulit lah kita. Seperti yang saya dengan Pak Teguh, justru nanti yang tak absen yang mengumpulkan tugas, yang absen malah tidak mengumpulkan tugas. Nah, berkaitan dengan kegiatan kita tadi, BKJR mau dikunjung untuk absennya, untuk bikin absensi link dan sebagainya. Kalau yang tidak paham, 1 hari sebelum mengajar itu sudah koordinasi lah dengan bagian kurikulum atau bagian IT, sehingga bisa dibantu. Nah, kemudian alhamdulillah Bapak Ibu saya kira sudah cukup nyaman dengan aplikasi yang dibuat Pak Teguh. Tinggal nanti diisi saja, di copy paste gabungan dari yang diberikan Pak Mariono untuk mengisi aplikasi yang ada di Pak Teguh. Kemudian ada juga hal yang ingin saya sampaikan. Nanti kita akan buat edaran lagi kepada kawan-kawan, terutama guru besar, bahwa kegiatan kita setiap Jumat ini memang kita gunakan untuk menambah ilmu pengetahuan dan layanan terhadap siswa, sehingga ketika baik di akreditasi maupun tidak, paling tidak perangkat kita itu sudah lengkap. Saya sampaikan sekali lagi, aplikasi yang dibuat Pak Teguh ini untuk memudahkan kerja Bapak Ibu. Tetapi jika Bapak Ibu merasa nyaman dengan apa yang dilakukan selama ini tanpa aplikasi dan sudah ada data lama dan hanya ganti tahun, silakan saja. Untuk RTP itu tidak ada kewajiban Bapak Ibu harus yang 1 lembar. Jika Bapak Ibu nyaman menyampaikan dengan yang sekian-sekian lembar itu, silakan saja. Tetapi dalam penyampaiannya ketika metode penyampaiannya itu harus diubah. Kalau selama ini tatap muka segala macam kemudian KBM-nya, persepsinya menyampaikannya kepada segala macam seperti itu, tentu diubah dengan metode alat yang kita pakai sekarang. Itu saja penyesuaiannya. Materinya tidak perlu ada perubahan. Kalau jam-jamnya itu tidak perlu dibayar. Iya, kalau jam-jamnya itu disesuaikan Pak. Paling tidak kalau kita selama ini 2 jam pelajaran itu 2 kali 40 ya. 2 kali 40, kalau ini hanya 2 kali 30, ya sesuai kalau kurangi nanti di bagian mananya begitu. Pada 4 kali. Pada 4 kali. Ya. Sekali lagi, baca juga ketentuan yang dikeluarkan Menteri, maunya seperti apa, ya berkaitan dengan pendidikan ke depannya. Ini dalam 2 hari ini saya dapat berita bahwa Kota Pontianak akan mengadakan uji coba tatap muka. 2 hari ini ada undangan pertemuan untuk persiapan itu, tapi tidak melibatkan sekolah swasta, masih sekolah negeri. Kemarin SD negeri, sebelumnya hari ini SMP negeri. Kemarin dengan dinas kesehatan, hari ini juga dinas pendidikan mana, tapi di situ khusus untuk sekolah negeri, ya. Kemudian kita siap-siap sajalah. Yang berikutnya, Bapak Ibu, besok kita akan melaksanakan tes penerimaan siswa baru. Jumlah siswa yang mengikuti tes dari data yang saya peroleh, baik offline maupun online, itu sejumlah 88 orang. 78 orang. Nah, target kita 90 sebenarnya, tapi tidak terlalu jauh dari target ya. Jadi insya Allah dapat lah, kalau hanya nambah 20-an lagi itu insya Allah dapat. Cuma nanti hasil tesnya juga kita akan lihat. Jika nanti memang siswa ini dirasa tidak memenuhi kriteria atau di bawah, kita masih bisa meminta orang tuanya membawa rapor rapor semester dia. Di SD itu kita lihat nilai rapor itu, kalaupun mau diterima oleh panitia. Nanti kita rapatkan dulu, kalau memang harus tidak diterima, ya tetap tidak akan kita terima. Ya. Nah, yang terakhir, hari Senin mengajar atau tidak, silakan datang, ini undangan resmi untuk kita bersama karena kita berkaitan dengan sekolah kita.
kita akan melaksanakan peresmian podcast dan launching website SMP Muhammadiyah 1pontianak.com, smpm1ptk.com. Ya, di sini bannernya sudah dibuat Pak Sugeng dan tim. Tinggal kalian ini karena kegiatan ini, kita sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.